Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan Bapak Bupati Kabupaten Lingga, Bapak Nizar, yang tadi telah menemani saya dari Batam sampai ke Lingga ini. Sebuah perjalanan yang luar biasa bagi saya dan sangat mengesankan. Ternyata Lingga ini indah. Indah alamnya, indah hatinya. Tidak ada yang bisa menolak keindahan ini. Menunjukkan keindahan Sang Maha Pencipta, menunjukkan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah suka keindahan. Semakin bahagia hati ini ketika disambut dengan senyum-senyum yang indah. Tadi Abi Amir Kelabo singkep, Masya Allah, luar biasa indahnya, tidak bisa diucapkan kata-kata. Yang Allah muliakan para alim ulama. Tadi Abi Amir ketemu dengan ulama dari MUI. Semoga Bapak Ibu selalu mendapatkan bimbingan dari para ulama, karena sebuah masyarakat yang dekat dengan ulamanya tanda bahwa masyarakat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah muliakan anggota Dewan DPRD yang tadi Abi juga ketemu dengan beliau-beliau, tokoh masyarakat, seluruh jajaran Kabupaten Lingga, seluruh tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Lurah, dan Bapak Ibu semua hadirin hadirat yang tidak bisa sebutkan sepersatu, cerdik pandai, yang semuanya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Bapak Bupati membacakan pantun. Saya mikir juga gimana bikin pantunnya, karena saya nggak biasa bikin pantun. Pak Ahmad duduk di tangga. Tangganya indah di atas kebaya. Selamat ulang tahun ke-19 Kabupaten Lingga. Pemimpinnya berkah, rakyatnya bahagia. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi pas mau nyebrang dari Labo ke sini, hujan deras sekali, luar biasa. Saya dengan Ananda Abdullah, saya duduk berduaan. Ayo kita mohon kepada Allah. Saya ingat dulu pernah salah seorang nabi yang melanjutkan tugas Nabi Musa AS, Yusha bin Nun, pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu pertarungan terakhir untuk membuka Palestina. Kalau matahari sudah tenggelam masuk ke hari Sabtu, maka mereka dianggap melanggar, karena hari Sabtu mereka tidak boleh berperang. Menjelang senja itu dia mohon kepada Allah, ya Allah, Engkau yang memerintahkan kami, ana makmur, dan Engkau yang memerintahkan matahari untuk terbit dan tenggelam, wahia makmurah.
amsikha ihbisha lana ya Rabb. Tolong tahan matahari itu jangan sampai tenggelam. Subhanallah Pak, matahari bertahan sampai peperangan selesai. Tadi saya mohon berdua bersama Anda Abdullah, ya Rabb, kami datang untuk ngisi pengajian, Engkau yang memerintahkan kami, dan hujan ini juga Engkau yang memerintahkan. Tolong ya Allah, tahan dulu hujannya sampai acara kami selesai. Mudah-mudahan sampai acara selesai insyaallah kita dalam keadaan tenang, nyaman. Subhanallah, sampai di sini benar. Sampai sekarang alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melaksanakan acara ini. Barakallahu, ayo kita puji Allah bersama-sama. Dengan khusyuk dan tenang, saya mohon semuanya hati kepada Allah, karena kita hanya milik Allah. Kita tidak punya siapa-siapa kecuali hanya milik Allah. Dan kita tidak punya tugas kecuali hanya memuji Allah. Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang pantas dipuji. Yang pantas dipuji hanya Allah. Kita semua milik Allah. Kita kembali kepada Allah. Ayo kita semuanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kekhusyuan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Jatah hidup yang Allah berikan kepada kita ini hanya sementara, tidak ada yang abadi, tidak ada hubungannya dengan harta. Bukan karena seseorang hartanya banyak dia tidak akan mati. Banyak Bapak Ibu raja-raja yang sudah mati, konglomerat yang mati banyak. Hidup ini ada jatahnya, dan kita akan berpisah dengan dunia ini. Tidak ada persiapan yang lebih baik daripada persiapan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mumpung masih Allah beri jatah hidup, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau hari ini kita merayakan hari ulang tahun, hari jadi Kabupaten Lingga yang ke-19, hari ini juga kita berniat untuk menjaga negeri ini, untuk menjaga kabupaten ini dengan sebaik-baiknya. Di sini kita lahir, di sini kita hidup, di sini kita tolong menolong, di sini kita saling beramal. Tidak boleh terdengar ada satu yang kelaparan, kecuali kita bergerak untuk memberikan yang terbaik untuknya. Tidak boleh ada satupun orang yang menderita karena perbuatan kita. Tidak boleh ada satu orang pun yang sakit hati karena kata-kata kita. Jangan karena perbedaan partai, perbedaan madhab, perbedaan agama, lalu kita saling bermusuhan. Jangan Bapak Ibu. Di zaman Nabi juga sama. Nabi hidup dengan berbagai macam suku yang berbeda-beda, berbagai macam agama yang berbeda-beda. Nabi membuat piagam Madinah yang menyatukan mereka dengan penuh kedamaian. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terlukai, kecuali mereka yang menyerang, mengajak perang, baru Nabi menghadapi mereka. Tapi mereka yang bersama Nabi di kota Madinah, mereka hidup damai. Ini makna ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
bahwa agama ini Allah turunkan sebagai rahmat. Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat. Kita semua diberi oleh Allah keberkahan hidup, iman, agama sebagai rahmat. Maka tidak ada yang terbaik di antara kita kecuali hanya satu, bahwa kita saling menghormati di antara kita, saling menyayangi di antara kita. Inilah Ar-Rahim. Mengapa oleh Allah kandungan ibu diberi nama Ar-Rahim? Karena kasih sayang terbesar setelah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berjalan. Bertemulah Rasulullah SAW dengan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, adakah yang lebih sayang daripada ibu itu kepada anaknya?" Para sahabat menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang tahu. Nabi menjelaskan, Allah arham min ummihi lahu. Allah lebih sayang daripada ibunya kepada anaknya. Benar seorang ibu sayang kepada anaknya, tapi sayangnya Allah kepada anak itu jauh lebih sayang lagi daripada ibu itu kepada anaknya. Berarti dengan hadis ini, ranking pertama puncak rahmat itu, puncak kasih sayang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ranking kedua adalah ibu. Ibu bisa menyusui, tapi ibu tidak bisa menciptakan air susu supaya bisa diminum oleh bayi itu. Allah yang menciptakan air susu itu. Itulah dia rahasia rahmat. Maka kita dihadirkan oleh Allah SWT untuk menebarkan rahmat itu. Kita diajarin setiap selesai sholat mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Apa artinya? Bahwa selesai kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita yang paling utama adalah menebarkan salam, kedamaian, ketenangan, keindahan, kebersamaan. Subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah, hanya Allah yang pantas dipuji. Kita nggak pantas dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Rabb. Engkaulah yang pantas dipuji. Kami semua hanya hamba-Mu ya Allah. Kami tidak punya apa-apa di bawah atap langit-Mu, di Kabupaten Lingga ini ya Rabb. Kami berkumpul malam ini karena kami mensyukuri nikmat jadi kabupaten yang kami tempati ini ya Rabb. Engkaulah ya Allah yang bisa menurunkan keberkahan-Mu untuk kami. Engkaulah ya Allah yang bisa mengajari kami bertakwa. Engkaulah ya Allah yang bisa bimbing hati-hati kami agar hati-hati kami lembut sehingga saling menyayang di antara kami ya Rabb. Kami hanya hamba-Mu ya Allah yang tidak berdaya. La haula wa la quwata illa bik. Bimbinglah kami ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Allah agar rahmat-Mu Kau turunkan malam ini di hari jadi yang ke-11 tahun ini ya Rabb, dari Kabupaten Lingga ini. Berkahi pemimpinnya, berkahi seluruh jajarannya, berkahi semua anggota dewannya, berkahi semua rakyatnya, semua yang mencintainya, semua yang minum airnya, semua yang datang ke sini. Berkahi ya Rabb, berkahi keluarganya, berkahi keturunannya, berkahi hidupnya, berkahi rezekinya, berkahi semua yang mereka miliki sampai kelak mereka berkumpul kembali seperti ini di surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu, di zaman Nabi yang memimpin, tapi Nabi tidak sendirian, Pak, Bu. Nabi punya sahabat-sahabat yang mendukung perjuangan Nabi. Ada seorang sahabat yang dia mewakili orang tuanya sekalian, mertuanya. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengorbankan hartanya. Dia menemani hijrah. Ketika masuk Gua Thaur, dia menutup lubang di celah batu-batu itu, jangan sampai ada ular dan kalajengking yang menyengat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbaring di atas paha Abu Bakar As-Siddiq. Air mata Abu Bakar menitis. Ada apa Abu Bakar? Kata Nabi. Abu Bakar terdiam. Ternyata tangannya digigit oleh kalajengking. Abu Bakar bertahan ketika itu. Langsung Nabi terbangun dan mengusap tangan yang terkena gigit kalajengking itu. Seketika langsung sembuh. Kata Abu Bakar, "Fala adri ayyuhuma yusab." Aku tidak tahu tangan yang mana tadi digigit kalajengking. Saking cepatnya sembuh dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menemani hijrah. Tinggalkan keluarganya di kota Mekah. Anaknya tinggalkan. Sebuah dukungan motivasi yang besar, Pak, bahwa Nabi dilindungi oleh Allah, benar, tapi juga dia butuh seorang pendukung. Bahwa dia berjuang sendirian belum cukup, harus ada sahabat-sahabat yang membersamainya. Dari para orang tua, Bapak Ibu rahimakumullah, Abu Bakar mewakili orang tua ini. Pak Bupati, pemimpin, benar, tapi tidak bisa sendirian. Para orang tua, para tokoh masyarakat seperti Abu Bakar, dukung Pak Bupati, besarkan hatinya, kuatkan jiwanya, sehingga dia benar-benar berjuang dengan sungguh-sungguh siang malam tanpa henti. Jaga hatinya supaya ikhlas, karena sekecil apapun kebijakannya akan berdampak besar bagi kabupaten yang kita diami. Bapak Ibu rahimakumullah, ini seorang nabi, masih Allah gerakkan orang-orang yang bisa membantu perjuangannya. Apalagi bukan nabi, dia lebih butuh dukungan dari semua pihak. Ini negeri yang kita cintai. Di sini kita lahir. Di sini anak-anak kita besar. Betapa indahnya nanti suatu saat jika ternyata di Lingga ini ada Lingga University Internasional. Indah luar biasa. Yang kuliah di sini dari berbagai negeri datang. Di sini merasa aman dan damai. Masya Allah, Pak. Kita merasa bahagia dan kita kebahagiaan amal jariah itu. Makanya nanti di alam akhirat, di padang mahsyar, nanti ada orang-orang yang Allah lindungi dari terik yang sangat panas. Kata Nabi, di padang mahsyar tidak ada perlindungan sama sekali. Yauma la zilla illa zillu. Wan nasu
yatasabbabu araqa, manusia bersimbah keringat, tergantung amal. Minhum man wasala ila al-ka'bain, ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Wa minhum man wasala ila rukbatain, ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Wa minhum man wasala ila sadri, ada yang keringatnya sampai ke dadanya. Tergantung amal, Pak, Bu, tergantung amal. Wa minhum man wasala ila fami, ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Dia sudah mulai minum keringatnya. Wa minhum man yaghriqu gharqa, ada yang tenggelam keringat. Tapi kata Nabi, ada yang Allah lindungi dari terik yang sangat panas itu. Yaitu siapa di antara mereka? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bapak Bupati berniat baik, tinggal bapak-bapak tokoh masyarakat jangan segan-segan untuk juga memberikan dukungan kepada beliau. Kata Abu Bakar di hari khutbahnya ketika menggantikan sebagai khalifah pertama, menggantikan Rasulullah SAW, apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau aku bersalah, tolong perbaiki aku. Wa in akhtatu faqawwimuni. Kalau aku bersalah, tolong perbaiki aku. Sama, Pak, Bu. Bapak Bupati juga ingin seperti itu. Tadi sudah mengatakan bahwa aku ingin kita bersama-sama, tumbuh bersama-sama. Ini contoh-contoh luar biasa Allah tunjukkan di zaman Nabi. Ada juga Allah gerakkan dari kalangan pengusaha. Ada seorang sahabat yang kaya raya, luar biasa, namanya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Masya Allah Bapak Ibu, saking kayanya Utsman bin Affan, setiap kali Nabi berdiri, ini ada pasukan yang butuh biaya, butuh bekal. Man yunfik lahu, siapa yang berinfak, kata Rasul. Utsman berdiri, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Berapa Utsman? Kata Utsman, mi'atu naqah, 100 unta. Allahu Akbar. Bapak Ibu, 100 unta pada zaman itu adalah harta yang paling dibanggakan oleh masyarakat Arab. Sama dengan mobil Ferrari sekarang, sama dengan 4 miliar bahkan 5 miliar sekarang. Sekali berinfak langsung 100 unta. Kata Nabi, kurang, siapa lagi yang berinfak? Karena yang kaya hanya Utsman. Utsman lagi, wahai Rasul, wahai Rasul. Berapa Utsman? 100 unta lagi. Umar berdiri, ana wahai Rasul, aku wahai Rasul. Berapa Umar? Separuh hartaku. Abu Bakar berdiri, berapa Abu Bakar? Semua hartaku wahai Rasul. Bapak Ibu dan Allah, seorang pemimpin untuk menjalankan tugas kepemimpinannya butuh para pengusaha yang sukses. Ketika Anda diberi kemudahan oleh Allah sebagai pengusaha, harta yang Anda miliki itu titipan Allah untuk supaya digunakan untuk kebaikan. Maka perlu sinergi, seperti sinergi matahari. Matahari mengirimkan cahaya ke bumi sehingga ada kehidupan di muka bumi. Maka timbullah uap. Uap menggumpal jadi awan. Awan, turun darinya hujan. Tumbuhlah pohon-pohonan. Pohon-pohonan berbuah. Kita yang makan buah-buahannya. Kalau matahari berkata, aku tidak akan kirim cahaya, niscaya bumi akan mengalami bencana luar biasa dan kita semua akan mengalami kebekuan total. Sinergi matahari melanjutkan kehidupan. Seorang pemimpin juga demikian. Dia butuh dukungan dari para pengusaha.
Jangan sampai hanya kaya sendiri. Ingat wahai para pengusaha, dalam harta Anda ada titipan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kalian ada hak-hak orang fakir miskin yang Allah titipkan. Kalau bersinergi dengan pemerintah, dengan pemimpin, maka itu akan lebih efektif dan itu akan mempermudah jalur kebaikan-kebaikan itu. Betapa indahnya tadi Abi Amir berjalan di sepanjang perjalanan, jalannya baik sekali. Tadi Abi Amir perhatikan, hampir tidak ada lubang-lubang sama sekali. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang menikmati semua itu? Kita. Yang lancar usahanya kita. Perhatikan, sinergi itu penting. Makanya tadi daripada dukungan para tokoh yang diwakili Abu Bakar Siddiq, perlu juga seorang pemimpin didukung oleh para pengusaha seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi Pak, Bu rahimakumullah, jangan kemudian merasa aman. Pak Ustadz, aku sudah pengusaha, aku sudah infak banyak Pak Ustadz, aku mau tidur-tiduran aja, nggak mau ngapa-ngapain, nggak ke masjid Pak, udah amalku sudah banyak Pak Ustadz. Bukan begitu. Amal harta itu titipan Allah yang harus kita salurkan. Tapi amal ibadah tetap kita tingkatkan. Utsman bin Affan setiap malam khatam Al-Quran, Pak. Setiap malam khatam Al-Quran. Siangnya berinfak, malamnya khatam Quran. Bapak, hidup memang hanya untuk Allah. Kita tidak punya siapa-siapa. Kita hanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersama Allah, Allah akan menjaga kita. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, seandainya penduduk sebuah negeri mereka semua jujur beriman kepadaku, amanu. Yang kedua, mereka jujur bertakwa kepadaku, wattaqau. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, bahwa keberkahan sebuah negeri bukan karena di negeri itu banyak profesornya, bukan karena di negeri itu banyak pengusahanya, bukan karena di negeri itu banyak orang hebat, bukan. Tapi kata Allah, karena aku yang menurunkan keberkahan di negeri itu. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Makanya kita semua, apapun sumbangsi yang kita berikan, dukungan kita berikan, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan lupa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amanu wattaqau. Bapak Ibu, sebuah negeri yang gersang, hanya bentangan padang pasir sejauh mata memandang. Dalam jalur yang kita pandang dari kota Mekah menuju kota Madinah, tidak ada penghidupan di sana, hanya bongkahan batu-batu gunung yang cadas. Tapi kenapa di negeri itu pernah muncul sebuah peradaban dunia, memimpin seperempat dunia dari kota Madinah ketika itu? Kok bisa? Dari mana itu? Ini yang kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Aku yang memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, benar, pemimpin kita harus dukung, tapi jangan lupa hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai terputus. Bapak Ibu, mari kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu sekarang sedang berdiri di depan Masjid Nabawi dan kita rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin melihat wajah Rasulullah SAW di surga nanti. Coba Bapak Ibu angkat tangan semuanya. Ya Nabi, salam alaika.
Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi, ya Nabi, ya Allah, bimbinglah kami agar kami bisa meniru Rasul-Mu ya Rabb. Kami mencintai Rasul-Mu ya Allah. Jadikan hidup kami berkah ya Rabb, seberkah hidup Rasul-Mu ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surga-Mu bersama Rasul-Mu ya Allah. Watullah alaika. Bapak Ibu yang mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dari kalangan orang tua, tokoh-tokoh pada zaman itu, tapi juga pengusaha. Ada seorang pengusaha bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dia pintar berdagang. Sampai dikatakan, seandainya kau beri dia bekal debu ke pasar, langsung dia laku dan beruntung. Abdurrahman bin Auf luar biasa. Sekali berinfak mirip dengan Utsman bin Affan. Sekali berinfak langsung 100 unta. Ada juga selain pengusaha itu, yaitu seorang jago perang. Dialah Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu gak pernah kalah perang. Sekalipun dia masih kafir, masih belum masuk Islam, dia memimpin perang manapun selalu menang. Sampai terakhir perang Uhud, Khalid termasuk masih kafir waktu itu, dia memimpin perang Uhud, ada kemenangan di situ. Begitu Khalid masuk Islam, langsung dia menjadi panglima dan siap diperintah untuk selalu berperang. Bahwa seorang pemimpin butuh dukungan keamanan, butuh dukungan kekuatan. Jangan dibiarkan sendirian. Barakallah. Harus berkumpul para ahli perang berkumpul di situ. Ahli ilmu, para ulama, akademisi berkumpul di situ. Jadi berkumpul semua. Ayo gimana cara memikirkan negeri kita ini supaya menjadi negeri yang berkah. Jadi jangan hanya menunggu, hanya mengecam, hanya mengkritik, tapi juga pikirkan, ayo apa yang bisa kita perbuat untuk negeri ini. Itu maksudnya. Khalid sekalipun dipecat oleh Umar, tetap dia ikut perang. Karena apa? Karena Khalid gak pernah kalah perang. Umar khawatir muncul dalam diri para sahabat, kalau tanpa Khalid nanti kita kalah. Padahal kemenangan itu bukan dari Khalid, tapi dari Allah. Maka Umar pecat Khalid supaya tidak ada keyakinan bahwa yang membuat kemenangan ini adalah Khalid, tapi Allah. Itu sebabnya. Tapi Khalid tidak tersinggung. Sekalipun diturunin dari panglima, dia tetap berperang sebagai prajurit. Nggak pernah merasa direndahkan. Kenapa? Karena semua sadar bahwa ini pengabdian untuk Allah. Benar hari ini aku bupati, tapi
tugasku ini untuk Allah. Benar aku sebagai staf ahli, tapi ini untuk Allah. Benar aku sebagai anggota dewan, ini untuk Allah. Aku sebagai camat, ini untuk Allah. Aku sebagai kapolres, ini untuk Allah. Semua mengarah ke muara yang sama, yaitu bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginya sama semua. Dia tunduk dan sujud di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita semua akan kembali kepada Allah? Barakallahu. Makanya perjuangan yang paling penting dalam kita menjaga kebersamaan adalah menjaga hati kita. Inilah bekal kita yang paling pokok. Jangan sampai di hati kita menyimpan dendam pada siapapun. Jangan sampai di hati ini ada sakit hati pada seseorang. Jangan sampai di hati ini ada dengki, hasut, riya, ingin menjadi orang. Bersihkan tuh hati. Kata kunci masuk surga adalah jangan sampai di hati ada kesombongan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak berguna kembali harta, nggak berguna jabatan, nggak berguna. Tidak bisa kita bercerita kepada Allah, ya Allah, aku dulu pernah jadi direktur fulan, direktur PT fulan, direktur PT fulan. Ya Allah, aku pernah kaya raya, ya Allah. Ya Allah, aku pernah pejabat fulan. Ya Allah, itu semua nggak berguna di alam akhirat. Tapi apa kata Allah? Yang berguna adalah mana hatimu? Benarkah hatimu ikhlas karena Allah? Ketika engkau diberi tanggung jawab, benarkah engkau bekerja karena aku, kata Allah? Ketika engkau sebagai anggota dewan, benarkah kau kerja itu karena aku, kata Allah? Ketika engkau sebagai lurah, sebagai gubernur, sebagai camat, sebagai bupati, benarkah itu untuk aku? Allah akan hisab. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sebesar atom pun Allah perhitungkan, dan keburukan sebesar atom pun Allah perhitungkan. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah yang membuat para dahulu kita, mereka berhati-hati sekecil apapun, jangan sampai di negerinya ada seorang pun yang lapar. Ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar sebagai khalifah tanya kepada putrinya Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, apa yang Nabi biasa kerjakan selama Nabi menjadi pemimpin? Kata Ibunda Aisyah, dia suka pagi-pagi keluar, dia membawa sepotong roti dan minuman teh yang panas, dan dia bawa ke sana. Ada apa di situ? Di situ ada seorang Yahudi buta, dan Nabi memberikan makan kepadanya. Perhatikan Pak, ini seorang pemimpin, tidak pandang apa agamanya. Ketika urusan kemanusiaan, semua tugasnya sama. Bahwa inti Islam sebagai sebuah peradaban di muka bumi adalah peradaban kemanusiaan. Ingat dia hakikat Islam Pak. Nabi mencontohkan itu. Nabi memberikan makan. Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, ketika itu langsung dia membawa roti, membawa teh. Dibawalah kepada orang Yahudi yang buta itu. Abu Bakar kaget Pak. Yahudi buta ini mulutnya kotor, mengucapin Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun dari pagi sampai sore. Perkataannya itu aja, Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Abu Bakar kaget. Ini orang yang oleh Nabi diberi makan tiap hari, mulutnya berzikir, ngucapin, mencemooh Nabi, mengatakan Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Bapak Ibu rahimakumullah, bayangkan coba, Nabi menyuapinya. Abu Bakar meletakkan roti itu di depannya, minuman di depannya. Lalu Abu Bakar diam radhiyallahu an. Kata Yahudi itu bertanya,
Siapa ini orangnya? Kata Abu Bakar, yang kemarin? Bukan. Yang kemarin orangnya baik. Dia rotinya dipotongin, dicocolin ke tehnya supaya lemes, disuapin kepadaku. Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Itu kalau yang kemarin itu. Dia nggak tahu. Kata Abu Bakar, saya bukan yang kemarin. Loh, kemana itu yang kemarin itu yang orang ngasih suapin kepadaku? Dia sudah wafat. Siapa orang itu? Muhammad. Muhammad yang aku benci itu? Iya. Muhammad yang aku cemooh itu? Iya. Dia terkaget-kaget, terhentak jiwanya bahwa ternyata orang yang dia benci itulah orang yang terbaik untuknya. Perhatikan barakallahu, bahwa dalam perjalanan sebuah kepemimpinan butuh kelapangan hati, kelapangan dada, dan butuh kebersamaan yang kokoh untuk menjaga keindahan hidup bermasyarakat. Bapak Allah, inilah dia hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, semuanya baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bapak Ibu, ada sebuah doa saya ijazahkan sama Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan doa ini Bapak Ibu baca terus menerus supaya kita punya hati yang lapang. Baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bapak Ibu baca doa ini, Bapak Ibu akan tenang, hati Bapak Ibu akan lapang. Bapak sebagai suami akan lapang hatinya menerima kekurangan seorang istri. Akhir-akhir ini banyak musim KDRT karena banyak para suami sempit hatinya, minta kepada Allah dilapangkan dadanya. Akhir-akhir ini banyak para suami merasa tidak cocok dengan istrinya, padahal istrinya baik-baik saja karena terlalu banyak godaan di luar. Baca doa ini, Rabbi shrah li sadri, agar merasa puas dengan istri yang ada. Yang kedua, minta kemudahan, wa yassir li amri, bahwa tugas menjalankan ketaatan ini berat, Pak. Setan selalu menggoda di mana-mana. Nggak pernah berhenti, Pak, setan. Setan ini nggak suka kita masuk surga, Pak. Setan ingin banyak teman di neraka. Makanya Bapak Ibu coba malam ini coba sepakat, ya, jangan sampai tergoda lagi oleh setan. Siap? Siap sepakat? Kok ragu sih jawabannya? Siap sepakat melawan setan? Bapak Ibu tahu nggak kenapa kok akhir ibadah haji itu 4 hari di Mina, mabit di Mina tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari, Pak, di Mina, dan melempar jumroh. Apa itu? Bahwa upacara perjuangan yang paling berat setelah haji adalah melawan setan, Pak. Jadi jangan sampai tergoda setan lagi, Pak. Nabi menceritakan, tadi saya ceritakan di Lampung. Jadi Nabi menceritakan bahwa setiap malam, Pak, setan ini suka menggoda kita. Jangan sampai kita bangun waktu subuh. Tahu nggak, Pak, apa kata Nabi? Ya Allah, perhatikan, Pak, setan bernyanyi tiap malam, Pak. Terus terang, bernyanyi tiap malam.
Kita ditimang-timang supaya nggak bangun sholat subuh. Ini perjuangan setan. Dia nggak ingin ada orang masuk surga. Apa? Perhatikan Pak, kata Nabi, idza nama ahadukum, ketika di antara kamu tidur. Maksudnya menjelang subuh nih, sudah. Ya qidus syaitan fi nasiyati ahadikum salasa uqad. Setan membuat 3 pos pertahanan di ubun-ubun kalian. 1, 2, 3. Apa kata Nabi nyanyian setan? Nabi menceritakan nih Pak. Di buhul pertama setan berkumpul bernyanyi. Alaika lailun tawil, nam nam nam, malam masih panjang, tidur tidur tidur. Hafal Pak? Bu? Hafal? Coba. Alaika lailun tawil, nam nam nam, malam masih panjang, tidur tidur tidur. Kata Nabi, fa idzas taiqadar rajul, kalau orang itu bangun, lepas 1 buhul, setan berteriak, bro, 1 buhul hancur bro. Kenapa? Ini bangun bro. Oh, ayo kumpul lagi di pos yang kedua. Nyanyi lagi. Alaika lailun tawil, nam nam nam, malam masih panjang, tidur tidur tidur. Makanya ada orang sudah bangun, dia ke toilet, pipis, pejam mata, bobok lagi. Kata Nabi, faida tawaddoa, seandainya pas dia bangun langsung wudu, inhalatis tsaniyah, lepas yang kedua, bro, lepas yang kedua bro, tinggal 1, jaga. Maka semua berkumpul di pos terakhir, mereka bernyanyi lagi, alaika lailun tawil, nam nam nam, malam masih panjang, tidur tidur tidur. Makanya ada orang, dia itu sudah bangun, sudah wudhu, pas melihat jam, waduh kok masih jam 3 ya, waduh nanti saya ngantuk di kantor, bobok lagi, akhirnya kelewatan gak sholat subuh Pak. Perhatikan kata Nabi, fa idza shalla, seandainya dia langsung sholat, asbaha thayyiban nafs, maka dia akan jiwanya bersih, jiwanya bahagia, akan semangat terus. Itulah dia barakallahu cara menghancurkan setan. Jadi setan ini merusak hidup manusia. Makanya barakallahu dalam kebersamaan ini jangan beri kesempatan setan untuk mengadu domba Pak, untuk memfitnah. Niatkan di hati kita bersatu. Tidak boleh ada setan masuk di celah-celahnya ini, melalui apapun namanya. Jangan sampai mau diadu domba, difitnah, agar bermusuhan, saling menjatuhkan. Jangan mau. Halo, angkat tangan semuanya. Ya, wahai setan, ucapkan, wahai setan, mulai malam ini, bye-bye. Jangan kau fitnah aku lagi. Aku akan bersatu. Aku akan bersaudara. Aku akan saling mencintai, saling mendukung, saling menjaga. Aku akan bersama-sama melawanmu wahai setan. Yes. Allahu Akbar. Gitu ya. Ini bagi yang pemimpin DPRD semuanya. Tapi bagi anak-anak yang kecil-kecil ini, ingat, setannya di mana? Di game. Halo, mana mana yang kecil-kecil nih? Coba mana, angkat tangannya. Bu, Pak, hasil penelitian sekarang itu Pak, ditemukan bahwa anak yang kecanduan game itu pecah otak bagian depannya. Jadi ini, orang tua yang tidak sayang anak, dia itu adalah yang memecahkan otak depan anaknya. Caranya bagaimana? 2. Pertama, anak dipegang, dibenturkan ke tembok, saya pecah otaknya. Cara kedua, dikasih game. Nih, game, biarin lo pecah otak lo. Nih, main. Sama Pak.
Nah, kalau ibu sayang anak, jangan dimudahkan anak bermain sampai kecanduan. Di program Hafiz Indonesia ada seorang anak hafal 30 juz. Bapaknya sayang banget, sudah hafal 30 juz, dibeliin HP. Akhirnya anaknya kecanduan HP, kecanduan game. Hilang semua hafalannya, 30 juz hilang, Pak. Apalagi ini nggak hafal, hilang lagi hafalannya gara-gara game. Bapak Ibu Allah, ayo, halo, yuk mana angkat tangannya anak-anak nih. Hello, bye-bye setan gepeng. Apa itu setan gepeng? HP ya, bye-bye setan gepeng ya. Ingat nih, mulai malam ini jangan main game lagi. Tahu nggak sekarang? Sekarang lagi musim penyakit terbaru, Pak. TikTok syndrome. Jadi orang tuh gerak sendiri, mau tidur gini, mau makan begini terus. Kenapa? Karena setiap hari main TikTokan. Jadi jangan dikira tuh HP begitu aja, enggak. Itu membawa mana? Membawa pengaruh, membawa dampak. Kalau bapak orang tua, ibu orang tua tidak menjaga anak, ini termasuk juga merusak generasi baru kita yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Barakallah. Bapak Ibu rahimakumullah, baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dari Jakarta singgah di Batam, dari Batam langsung ke Lingga. Kalau hidup hanya untuk berantem, ngapain kita bertetangga? Halo, benar nggak nih pantunnya? Masya Allah. Bapak berkumullah, semoga Allah berkahi semua. Ya, Bapak berkumullah, mudah-mudahan malam ini kita semua memohon doa. Ayo kita semuanya agar hari jadi yang ke-11 tahun ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya ngambil kesimpulan, Pak, Bu rahmatullah, dari pesan tadi itu. Pertama, jaga hubungan dengan Allah. Semuanya kita jangan putus dengan Allah. Sekalipun seseorang punya segalanya, punya harta, punya jabatan, tapi kalau jauh dari Allah, maka siap-siaplah dimurkai Allah. Sekalipun seseorang tidak punya apa-apa, tapi dekat dengan Allah, maka dia punya segalanya. Yang kedua, jangan meremehkan sholat, Pak, Bu. Tolong ibu-ibu, suami dorong ke masjid. Suami yang tidak mau sholat di masjid, suruh pakai mukennah di rumah. Karena sholatnya suami di masjid, Bu. Suami yang Allah muliakan, sholatnya di masjid. Dorong sholat di masjid. Karena sholat ini adalah amal yang akan Allah hisab nanti di hari kiamat yang pertama-tama. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Negeri ini akan jadi berkah kalau semua menjaga sholat. Generasi muda akan jadi bersih dari perbuatan-perbuatan maksiat kalau mereka menjaga sholat. Ingetin selalu ibu-ibu kepada anaknya, jangan bertanya, "Nak, sudah makan belum?" Jangan itu yang ditanyakan pertama-tama. "Nak, sudah sholat belum?" Itu pertama ditanyakan. Seringkali banyak kaum ibu menjaga jasmani anaknya, tapi imannya tidak dijaga. Anak perempuan ibu-ibu tolong diajari menutup aurat. Ingat kemuliaan seorang wanita ketika dia menutup auratnya. Ada seorang orang tua di Jakarta, dia itu ditegur, "Bu, anak ibu kenapa nggak jadi pakai jilbab, masih kecil, masih SD." Begitu SMP, "Bu, itu anaknya sudah SMP belum pakai jilbab." "Ah, biarin dah SMP, nanti lah kalau sudah besar." Begitu SMA nggak pakai jilbab juga. "Bu, itu anak ibu kok belum pakai jilbab?" "Ada, sudah dewasa, biarin aja lah." Akhirnya tahu nggak? Anaknya pulang
sudah memakai pakaian untuk anak umur 4 tahun. Jadi pakaiannya kecil banget, kelihatan pusernya. Pulang ke rumahnya, bapaknya negur, kamu kenapa pakai pakaian itu? Tuh lihat puser kamu kelihatan. Apa kata anak ini? Abah urus puser abah, jangan urus puser aku. Itu puser abah tuh lihat. Begitu berani sama orang tuanya. Nangis orang tuanya itu. Tak lama kemudian anak ini pulang sudah hamil di luar nikah. Jadi yang rugi siapa? Orang tua. Banyak orang tua capek-capek membesarkan anaknya secara jasmani, tapi pendidikannya, ibadahnya, agamanya nggak diurus. Padahal ini anak adalah amal jariah orang tua. Kalau anak ini soleh, bapak ibu kebagian pahala, semua kebaikannya. Kalau anak ini jadi ulama, maka semua kebaikannya orang tua kebagian. Kalau anak ini jadi pemimpin yang adil, maka seluruh rakyat yang baik karena pemimpin ini. Makanya Pak, Bu, pemimpin itu Pak pahalanya besar sekali. Kalau ustadz nih hanya bisa ceramah, bapak ibu ini haram, ini nggak boleh, itu ustadz. Tapi pemimpin nggak, langsung tanda tangan. Yang terlambat sholat berjamaah dipotong gaji 20%. Yes, langsung. Wah, Masya Allah tuh langsung nggak ada yang terlambat Pak. Luar biasa. Jadi pemimpin itu ketika membawa kebaikan, semua kebaikan itu pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Kita ini siapkan tuh anak. Tidak mungkin anak durhaka akan mendoakan orang tuanya. Tidak mungkin anak yang bejat akan mendoakan orang tuanya. Tidak mungkin anak yang jahat untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Tidak mungkin, barakallah. Makanya kita yang menyiapkan mereka agar mereka menjadi anak yang soleh. Ingat, generasi kita ini, generasi ke depan banyak tantangan. Kita ini sudah generasi tua Pak. Mereka sudah punya alam lain, yaitu alam media sosial. Maka mereka mudah untuk terpengaruh. Kalau mereka tidak dijaga imannya, maka kita kebagian dosanya Pak, Bu, rahmatullah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah, ada sebuah doa. Doa ini kalau Bapak Ibu baca, insya Allah Bapak Ibu akan dilindungi dari segala macam bahaya. Doa ini dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Baca dalam kondisi apapun. Kalau Bapak Ibu baca ini, insya Allah semua kesulitan, semua kesedihan, semua kemelaratan Allah akan berjalan keluar. Nabi Yunus ini masuk ke dalam perut ikan. Karena membaca doa ini Allah selamatkan. Barakallah. Langsung ketika baca doa ini Allah perintahkan ikan besar, ya hud la ta'kul lahu lahma, wahai ikan besar, jangan kau makan dagingnya karena kulitnya sudah kemakan. Wala tahshim lahu azama, jangan kau hancurkan tulangnya. Ikan besar ini menepi ke pantai, langsung memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam tanpa kulit sama sekali. Lalu Allah kirimkan angin membawa daun yaktin. Daun yaktin, daun seperti daun labu yang tidak disukai serangga, langsung menutup tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Lalu kemudian setelah itu Allah kirimkan rusa yang sedang menyusui. Nabi Yunus nyusu sampai kulitnya kembali seperti semula. Ini berkat doa ini Pak, Bu, rahmatullah. Baca sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, pada malam ini kami berkumpul ya Rabb. Kami hamba-Mu yang tidak berdaya ya Allah. Malam ini kami di bawah langit-Mu ya Rabb. Engkau yang telah melindungi kami ya Rabb. Engkau yang telah menjaga kami ya Allah. Jadikan negeri kami ini Indonesia, negeri kami ini Lingga, Kabupaten Lingga, jadikan kabupaten yang berkah ya Allah. Jadikan negeri yang berkah ya Allah. Berkah para penghuninya, berkah rezekinya, berkah kekayaan alamnya,
berkah semua yang minum airnya, berkah semua yang makan makanan di negeri ini ya Rabbal Alamin. Ya jagalah pemimpinnya ya Rabbal Alamin, jagalah semua pejabatnya ya Allah, jagalah semua pengurusnya ya Allah, semua pasukan keamanannya ya Allah, jagalah mereka semua ya Allah, berikan mereka keberkahan dalam hidupnya ya Allah, mudahkan mereka untuk istiqamah di jalan-Mu ya Allah, bimbinglah mereka ya Rabbal Alamin, bimbinglah kami semua yang hidup di dalam negeri ini ya Allah, keberkahan, hidayah ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami hamba-Mu ya Rabb, berikan kepada rumah kami ya Allah anak-anak yang sedap dipandang mata, suami yang sedap dipandang mata, istri yang sedap dipandang mata. Ya Rabbal Alamin, kumpulkan kami di rumah kami sebagai keluarga Al-Quran, keluarga yang patuh kepada-Mu ya Rabb. Terdengar di rumah-rumah kami bacaan Al-Quran. Beri kami keberkahan hidup kami, rezeki yang halal, jangan sampai ada harta haram masuk ke rumah kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabb, jadikan kami di dunia sebagai hamba-Mu yang hidup bahagia ya Allah, hidup berkah ya Allah, dimudahkan rezeki kami ya Allah. Malam ini jangan sampai ada dosa yang masih tersisa kami bawa pulang ya Rabb. Semua yang hadir malam ini bersihkan dosa-dosanya ya Allah. Yang belum sempat pergi haji, mudahkan pergi haji ya Rabbal Alamin. Yang belum sempat pergi umrah, mudahkan pergi umrah ya Allah. Bapak Ibu angkat tangan semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, Engkau mendengar talbiyah kami, ini niat kami, ini cita-cita kami. Kami ingin mengunjungi rumah-Mu ya Rabb. Mudahkan rezeki kami agar bisa mengunjungi rumah-Mu ya Allah, mengunjungi rumah Rasul-Mu ya Allah. Kami bisa berdoa di sana untuk negeri kami, kami bisa berdoa di sana untuk saudara kami umat Islam di Palestina. Bantulah mereka ya Rabb, bebaskan Masjidil Aqsa ya Allah dari penjajahan kaum Yahudi ya Allah, dan mudahkan kami untuk bisa salat di Masjidil Aqsa ya Rabb, dan merdeka ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim, la ilaha illallah ya Rahman ya Rahim, ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Barakalllah, doa paling baik saat Bapak Ibu melakukan kesulitan, baca doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum, ucapkan sama-sama. Bi rahmatika astaghits, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Doa-doa tadi saya ijazahkan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu baca, itu doa luar biasa. Kesulitan apapun, kesedihan apapun, keberatan apapun, Bapak Ibu akan dapat jalan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, dikumpulkan dia sebagai hambanya, dikumpulkan di akhirat sebagai ahli surganya insyaallah. Bapak Ibu Allah, coba semuanya yang ingin masuk surga malam ini berdiri. Masya Allah. Bu, halo. Siap ikut panduan? Betul? Bapak Ibu cari 5 orang temannya, pegang tangannya, silahkan. Ya, 5 orang. Membentuk lingkaran. Bismillah. Yang bergandeng-gandeng bentuk lingkaran, bismillah. Ayo. Ya. Ya, merapat. Bentuk lingkaran.
Lima orang. Bismillah. Yuk. Silakan melingkar. 5 orang. Yuk, bismillah. Ini penting, mohon diikuti acara ini. Ini penting sekali. Ingat, kita punya semboyan tumbuh bersama. Ini adalah cara kita membangun tumbuh bersama. Coba pegang lingkaran. Ya, Bapak Ibu sudah semuanya? Sudah semuanya? Coba sekarang Bapak Ibu tanya namanya dan nama ayahnya. Dihafal. Dihafal. Tanya namanya dan nama ayahnya. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana. Gitu aja. Ya. Ya. Pendek aja, yang pendek aja. Dihafal. Sudah hafal? Belum? Betul sudah hafal? Ya, tugas yang kedua. Pandang wajahnya Pak, Bu, pandang wajahnya. Ini wajah yang nanti Bapak Ibu akan cari di surga. Ini saudara Bapak dan Ibu yang Allah pilih malam ini. Pandang wajahnya. Pandang, ingat. Oke? Ya. Ini yang Allah pilih. Ini sahabat yang Allah pilih untuk kita tumbuh bersama malam ini. Jangan sampai kita di sini ada sakit hati pada siapapun. Ingat ini titipan Allah. Barakallah. Sudah? Ya, pegang tangannya yang kuat. Ucapkan sama-sama. Sahabatku. Demi Allah. Malam ini aku bahagia. Allah persaudarakan aku denganmu. Sahabatku. Demi Allah. Aku ingin jadi orang soleh. Tolong ingetin aku ya. Jangan sampai aku tidak baik. Sahabatku, ingetin aku setiap hari baca Quran. Sahabatku, ingetin aku ya setiap hari. Jangan sampai terlambat sholat. Sahabatku, miss call aku ya malam hari agar aku tahajud. Sahabatku, doain aku ya. Sebut loh namaku dalam doamu. Aku juga akan menyebut namamu dalam doaku. Sekarang silahkan Bapak Ibu pelukan seperti teletabis. Ya, Bapak Ibu ya, ucapkan sama-sama. Wahai sahabatku, ada sebuah permohonan dariku. Nanti kalau kau masuk surga, tolong cari aku di surga. Kalau kamu tidak ketemu aku mohon kepadamu agar engkau memberikan syafaat kepadaku agar aku masuk surga juga. Terima kasih sahabat. Insya Allah kita bersama-sama sampai di surga. Amin. Ya, semoga berkahi barakallah. Yes. Sampai di sini kajian kita, semoga berkahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.